Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wen Adirama. Saya dari kampus Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 2755063. Saya dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas sedikit sebuah materi kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan menengah 1. Kebetulan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini diampu oleh Bapak Rusmianto SE MSI. Setelah perkenalan saya, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau kerangka konseptual merupakan suatu penyusunan laporan keuangan yang memiliki konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Kerangka konseptual menurut PSAK. Menurut PSAK, kerangka konseptual terdiri dari yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada konsep pemeliharaan modal. Nah, teman-teman bisa lihat nih di slide sebelah kiri. Di situ ada sebuah gambar, yaitu kerangka konseptual menurut IFRS yang didapat dari sumber Lamlaw 2010. Pada materi kali ini, kita akan membahas satu persatu kerangka konseptual menurut PSAK yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana kerangka konseptual terdiri dari 6 kerangka konseptual. Yang pertama yang akan kita bahas merupakan kerangka konseptual pengguna laporan keuangan. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama, pengguna dan tujuan laporan keuangan. Pengguna dan tujuan laporan keuangan meliputi investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Di antaranya adalah penjelasan yang dimana telah saya sebutkan sebelumnya, ada investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, investor. Investor menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham entitas. Yang kedua, karyawan. Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi jaminan, yaitu kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang selanjutnya, pemasok dan kreditur. Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya adalah pelanggan, yaitu kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang selanjutnya adalah pemerintah, yaitu menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir merupakan masyarakat, yaitu menerima dan menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Pembahasan yang kedua dari kerangka konseptual, yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Asumsi dasar. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Dalam asumsi, terdapat sebuah basis akrual
di mana basis akrual ini merupakan yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Pembahasan kerangka konseptual yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi agar suatu informasi dapat digunakan dan berguna bagi pemakai informasi. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, dan dibandingkan. Mari kita bahas satu persatu karakteristik kualitatif pokok tersebut. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi. Yang kedua, relevan. Relevan sering dikaitkan dengan suatu guna informasi, di mana informasi dikatakan relevan apabila suatu informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga harapan kedepannya dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi akuntansi sering digunakan untuk memprediksi kinerja dan posisi keuangan di masa depan, seperti kemampuan entitas membayar dividen dan utang yang akan jatuh tempo. Informasi akan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian penyesatan, kesalahan material, dan diandalkan pemakaian sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tapi pada hakikatnya teman-teman atau penyajiannya jika tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Nah teman-teman, jadi kita perlu mengingat suatu informasi mungkin relevan, tetapi bukan berarti dapat secara penuh kita terima, karena kerelevanan pun dapat berdampak kepada penyesatan jika suatu informasi tersebut tidak dapat diandalkan. Dalam suatu keandalan, ada beberapa yang akan kita pelajari di sini. Suatu informasi akan dapat diandalkan serta tidak akan menyimpang dari suatu konsep penyesatan apabila penyajian laporan keuangan tersebut terdapat hal-hal yang tertampil di dalam slide ini. Yang pertama, penyajian yang jujur, di mana artinya suatu informasi agar dapat diandalkan harus menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Yang kedua, substansi harus mengungguli bentuk. Transaksi dan peristiwa harus disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi, bukan hanya hukumnya saja. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dari bentuk hukum. Misalkan, entitas membeli aset melalui kontrak leasing pembiayaan. Yang ketiga, netralitas. Informasi tidak boleh ditunjukkan menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak saja, yang di sisi lain akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Hal inilah yang dapat merugikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pertimbangan yang sehat. Dalam penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak terlalu rendah. Yang kelima, ada kelengkapan, di mana artinya agar dapat diandalkan suatu informasi harus disajikan dengan lengkap dalam batasan materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan. Selanjutnya, penyajian yang wajar.
Laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan atau suatu entitas. Pembahasan tentang kerangka konseptual yang selanjutnya, yaitu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau recognition merupakan suatu proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan, laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika suatu pos ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan modal. Perlu kita ingat, suatu pos yang memiliki karakteristik unsur tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan materi penjelasan schedule tambahan. Pembahasan kerangka konseptual yang selanjutnya, yaitu pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah suatu proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tersebut. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah: yang pertama, ada dasar biaya historis. Biaya historis atau historical cost adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua, biaya kini atau current cost adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga, ada nilai realisasi atau penyelesaian. Nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Yang terakhir adalah nilai kini atau present value, adalah arus kas masuk neto di masa depan yang dapat diperoleh yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Pembahasan kerangka konseptual yang selanjutnya adalah konsep pemeliharaan modal. Konsep modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Pemeliharaan modal didasarkan pada kebutuhan pemakai laporan keuangan, di mana dalam konsep modal keuangan terdapat dua konsep yang mempengaruhi suatu penetapan modal. Konsep yang pertama yaitu pemeliharaan modal keuangan. Konsep yang kedua adalah pemeliharaan modal fisik. Pembahasan kita yang terakhir yaitu perubahan kerangka konseptual konvergensi IFRS. Perubahan dalam kerangka konseptual yang menjadi perbandingan dengan kerangka konseptual yang diadopsi negara Indonesia adalah: yang pertama, tujuan laporan keuangan; yang kedua, entitas pelaporan atau reporting entity; yang ketiga, karakteristik kualitatif dan kerangka dasar; yang keempat, elemen laporan keuangan; yang kelima, recognition dan derecognition; yang keenam, penyajian dan pengungkapan; yang ketujuh, konsep modal; dan yang terakhir untuk perubahan kerangka konseptual konvergensi IFRS yang menjadi perbandingan dengan kerangka konseptual yang diadopsi oleh negara Indonesia adalah pemeliharaan modal. Mungkin sekian pengulasan materi tentang kerangka konseptual untuk mata kuliah akuntansi menengah 1. Saya ucapkan terima kasih.